Seorang advokat sekaligus sastrawan politik bernama Ahmad Hozinuddin menulis artikel yang diberinya judul "Copot Kapolres Bitung dan Kapolda Sulawesi Utara yang telah gagal melayani dan melindungi umat Islam dalam menjalankan hak konstitusional membela Palestina." Artikel tersebut ditulisnya pasca bentrokan antara masa aksi pembela Palestina dengan masa Kristen pembela Israel, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Ayo kita simak tuntas, supaya tidak salah faham atau gagal faham. Aktivitas umat Islam di Kabupaten Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, yang melakukan aksi bela Palestina dari serangan Zionis Israel, termasuk dan terkategori sebagai aktivitas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Karena itu, tugas utama aparat penegak hukum Polri, dalam aksi bela Palestina ini adalah memberikan pelayanan dan pengamanan dalam aktivitas penyampaian pendapat di muka umum. Adanya peristiwa Ormas Manguni yang pro-Israel, yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam dan bendera Israel, melakukan penganiayaan dan berusaha menghentikan aksi umat Islam yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum untuk membela Palestina, jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena telah melanggar konstitusi dan perundangan. Selain itu, peristiwa ini mengkonfirmasi kegagalan aparat penegak hukum untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang menjalankan aktivitas menyampaikan pendapat, sebagaimana ditugaskan oleh Perkap Nomor 9 Tahun 2008, tentang penyelenggaraan pelayanan, pengamanan, dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum. Tindakan Laskar Manguni yang membela Israel dan mengibarkan bendera Israel kemudian menyerang umat Islam di Bitung, jelas-jelas bertentangan dengan spirit konstitusi yang mengharamkan penjajahan. Zionis Israel adalah penjajah, yang membombardir umat Islam, bahkan menyasar juga pada gereja dan umat Kristiani di Palestina. Mengenai haramnya penjajahan, konstitusi negara tegas menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Karena itu, negara harus hadir dengan melakukan tindakan terhadap semua anggota Laskar Manguni, yang terlibat melakukan penyerangan, membawa senjata tajam, melakukan penganiayaan berat, dan menghalangi aktivitas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang dilakukan oleh umat Islam di Bitung yang sedang membela saudara Muslim di Palestina. Pada saat yang sama, negara juga harus mengambil tindakan pada pimpinan Polri di Polda Sulut dan Polres Bitung. Tindakan itu, berupa pencopotan Kapolda Sulawesi Utara dan Kapolres Bitung dari jabatannya, karena gagal menjaga Kamtibmas, dan gagal melindungi hak konstitusi umat Islam untuk membela Palestina. Sudah ada puluhan, bahkan ratusan aksi bela Palestina di berbagai wilayah dan daerah di NKRI ini, yang berlangsung aman dan tertib. Hanya di Bitung, hak umat Islam dilanggar, dan kepolisian gagal melindungi dan mengamankannya. Apalagi, Kapolres Bitung AKBP Tommy Bambang Sowisa diketahui beragama Kristen. Kalau tidak dicopot, khawatir menimbulkan keyakinan publik bahwa Laskar Manguni tidak akan ditindak karena dilindungi oleh Kapolres Bitung, dan akan muncul narasi intoleransi dan ketidakadilan terhadap umat Islam. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo harus bertindak cepat, untuk segera mencopot Kapolda Sulut dan Kapolres Bitung, agar suasana Kamtibmas dapat segera dipulihkan. Jika tidak, peristiwa ini dikhawatirkan akan memicu keresahan dan perpecahan yang meluas bermotif sara, suku agama ras dan antar golongan, akibat rasa intoleransi dan ketidakadilan yang ditimpakan kepada umat Islam. Semoga, setelah peristiwa ini umat Islam tetap bersatu dan tidak takut serta berani terbuka untuk terus menyuarakan pembelaan kepada saudara Muslim di Palestina. Karena kita semua tahu, penderitaan mereka jauh lebih berat ketimbang ujian yang kita alami di negeri ini. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu,
Tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu Rabb.